warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Semerup, Kecamatan Layangan Kerinci yang kami pancarkan melalui frekuensi modulasi 99,6 Andalas FM Kerinci, Radio Nyohang Kito. Selamat malam untuk mitra Andalas dimanapun Anda berada. Selamat malam juga untuk pemirsa Andi Andalas yang sedang pantengin melalui audio streaming, dan juga rekan-rekan yang ada di Kerinci Papel yang juga sedang melaksanakan streaming kolaborasi Andalas Kerinci dengan Kerinci Papel. Pada malam hari ini seperti yang sudah kita janjikan, akan ada talk show sumber yang mungkin sudah tidak asing dan cukup familiar di media-media. Beliau ini boleh saya katakan orang lama. Ya, kita langsung sapa saja siapa gerangan untuk narasumber kita pada malam hari ini. Ada Bang Nani Effendi, aktivis demokrasi. Selamat malam Bang Nani. Selamat malam Bang Andi. Iya, gimana nih kabarnya Bang? Alhamdulillah baik saja. Jadi orang rantau Bang ya? Jadi orang rantau. Iya, udah 2 hari ya di Kerinci Bang Nani? Udah 2 hari. Alhamdulillah Bang Nani seperti yang disampaikan tadi dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada malam hari ini apa gerangan saya mengundang Bang Nani. Kita mungkin untuk menghemat waktu langsung ke tema kita. Cuitan Suparmanto Bugis, adakah itu penghinaan terhadap wartawan? Ini menarik sekali untuk kita ulas, mengingat ini sempat viral di media. Iya, tentang Suparmanto Bugis, dan bahkan ini sudah dilaporkan di Polres Kerinci. Nah, jadi kita ingin melihat bagaimana pandangan Bang Nani Effendi selaku aktivis demokrasi pada malam hari ini terkait tema kita, dan juga kita membuka layanan interaktif kita melalui line telepon dan juga komentar nanti akan disampaikan oleh rekanan kita dari Kerinci Popel, nanti yang akan coba juga untuk mencermati jikalau ada komentar dan pesan-pesan yang masuk terkait isi daripada tema kita pada malam hari ini dan dialog kita pada malam hari ini. Baik, ini Bang Nani mungkin sudah tidak sabar buat rekan-rekan dan juga pemirsa juga ingin ikut mencermati apa kira-kira komentar Bang Nani pada malam hari ini terkait cuitan dari Suparmanto Bugis yang sempat dilaporkan oleh rekan-rekan pers. Dan silakan boleh langsung saja untuk memberikan pandangannya nih Bang terkait hal tersebut. Baik, terima kasih Bung Andi. Ya. Jadi kemarin menerima screenshot dari Bung Andi kan? Iya. Tentang apa? Postingan dari Suparmanto Bugis. Iya. Atau inisial SB ya. Iya. Di media sosial khususnya Facebook, itu tentang ada oknum lah ya, kita katakan seperti itulah ya. Iya. Lebih tepat oknum wartawan yang katanya ini kita belum tahu juga, katanya apa, meminta uang ya. Iya. Minta uang segala macam. Ya, saya pikir begini, wartawan ini adalah profesi yang sangat mulia ya. Iya. Yang sangat mulia, dan bahkan salah satu pilar dari Pilar demokrasi. Pilar demokrasi itu salah satunya adalah kebebasan pers. Iya. Pilar pertama itu adalah legislatif. Iya. Pilar kedua eksekutif, pilar ketiga yudikatif, dan pilar keempat itulah pers atau kebebasan pers. Artinya tanpa pers yang sehat, demokrasi tidak akan pernah sehat. Artinya kalaupun 3 lembaga, katakanlah di salah satu negara misalnya 3 lembaga itu sudah karut marut, Iya. tapi kalau persnya masih, demokrasinya masih bisa jalan. Iya. Tapi kalau persnya juga sudah tidak sehat, maka demokrasi juga akan lumpuh. Nah, jadi pers ini kita berharap besar terhadap insan pers dan dunia pers itu tetap menjaga merawat demokrasi itu dengan baik. Artinya sebagai sumber informasi publik
dan juga sebagai tempat masyarakat atau publik untuk menyampaikan informasi. Dan juga amanah dari undang-undang ya, ada di pundak pers. Pundak pers gitu kan. Nah, undang-undang pers begitu menjaga kebebasan pers itu, salah satu dan mungkin satu-satunya undang-undang di Indonesia itu yang tidak ada PP-nya, itu undang-undang pers. Ya, ya. Nah, Tidak kalau undang-undang yang lain itu kan untuk melaksanakan undang-undang, ya, itu ada PP-nya kan, untuk implementasi daripada pelaksanaan undang-undang. Artinya secara tidak langsung pers tidak diintervensi oleh Tidak, presiden itu tujuannya seperti Ya, itu. Artinya biar pers ini benar-benar independen, ya. tidak bisa diintervensi kebebasan itu karena diatur dalam undang-undang dasar kan. Tapi selama dan semasih pers itu menjaga kode etik Menjaga tentunya. kode etik. Nah, di dalam undang-undang dasar itu kan undang-undang dasar 45 ya, pasal 28I itu jelas di situ bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat itu adalah salah satu hak asasi yang harus dilindungi, dan itu salah satu bentuknya adalah undang-undang pers. Jadi karena kita sudah 32 tahun di dalam masa Orde Baru, bagaimana pers itu dibredel dengan katakanlah bisa semena-mena di zaman Orde Baru, ya kan? Iya, benar. Bahkan berita-berita yang katakanlah yang tidak cocok dengan selera penguasa waktu itu Orde Baru misalnya kan, itu bisa ditelepon. Iya. Pemberatnya bisa ditelepon. Iya. Tolong itu disensor atau tidak diberitakan atau macam-macam. Bisa diintervensi. Bisa diintervensi oleh kekuasaan. Iya. Nah, oleh karena itu dengan reformasi 98, ada semacam warna baru dan dibongkar habis tentang dunia pers itu. Tidak boleh pers itu diintervensi. Selagi dia itu memberi hal-hal yang bertanggung jawab dan itu fakta, itu tidak ada bisa melarang. Dan hak masyarakat untuk mendapatkan tidak ada boleh yang melarang itu. Jadi profesi wartawan itu adalah profesi yang sangat mulia, sangat mulia. Dan saya banyak rekan-rekan kawan-kawan saya, rekan-rekan wartawan. Dan saya juga bagian dari katakanlah mencintai dunia wartawan, walaupun saya bukan wartawan, tapi saya mencintai katakanlah dunia itu. Karena profesinya yang mulia tadi, Bang Dani. Mulia, saya juga banyak menulis gitu kan. Bahkan saya juga banyak mengirimkan tulisan ke media-media massa. Itu menunjukkan saya itu mencintai dunia dunia pers dan dunia massa itu, ya kan, karena itu adalah salah satu bentuk wadah kebebasan menyuarakan pikiran, ya kan, baik mau tulisan maupun lisan maupun tulisan. Itulah salah satu di pers itu mengungkap hal-hal yang tidak diketahui publik menjadi tahu, ya kan. Tapi itu tadi pers itulah yang akan menjaga sehat demokrasi tadi. Kalau semuanya sudah rusak, kalau katakanlah sudah rusak semuanya, kalau pers masih sehat, insya Allah demokrasi masih sehat. Itu. Nah, kemudian kalau kita melihat ini tidak apa kita panjang-panjang supaya kan lebih jadi dalam artian dalam konteks ini saya seperti saya sampaikan dengan Andi itu, saya tidak berpretensi untuk memojokkan salah satu pihak. Sehingga itu saya secara objektif objektif saja menganalisis ini dalam konteks katakanlah rasionalitas dan objektivitas. Tidak ada, dan saya Suparmanto pun saya nggak kenal siapa dia kan, nggak kenal itu, dan rekan-rekan wartawan yang melaporkan itu pun kita tidak tahu siapa kan. Itu hak orang lah, hak katakanlah rekan wartawan lah mau melaporkan itu hak daripada rekan wartawan. Yang jelas begini, kita mau melihatnya dalam kacamata yang luas lah ya. Dan seperti apa, misalnya dalam postingan itu bagaimana, dalam konteks insan persnya bagaimana, seperti itu. Nah, begini. Di abad 17-18 itu yang disebut profesi itu cuma ada 3. Dokter, ya itu jelas itu sudah ada namanya. Dokter itu profesi. Yang kedua lawyers atau advokat atau pengacara. Yang ketiga itu wartawan. Itu di abad 17-18 profesi itu cuma ada 3 itu aja yang dikenal. Nah, profesi ini tidak dikendalikan oleh kekuasaan. Profesi 3 ini. Kalau dikendalikan oleh kekuasaan ini bahaya. Kalau pers dikendalikan oleh kekuasaan, maka dia bisa menggiring opini dan segala macam. Kalau istilah Noam Chomsky itu sebagai mengontrol pikiran publik. Bahaya sekali kalau itu. Dokter ini bisa mengarahkan. Karena mereka punya sarana dan prasarana untuk itu kan. Jadi yang mengendalikan itu bukan kekuasaan, bukan hukum, dan bukan katakanlah kapital atau modal dulu ya. Tapi dia dikendalikan oleh apa? Oleh nurani. Jadi pers itu dikendalikan oleh nurani. Makanya insan-insan pers itu rata-rata itulah orang-orang aktivis.
Iya, iya. Iya kan? Iya. Apalagi Ya memang dari hati, memang Bang, ya. hati. Kalau seorang aktivis ini kan pergerakannya kan secara sosial, tanpa dibiayai, Tanpa didanai seperti yang Bang Nani sampaikan tadi, non kapitalis. non kapital. Itu sejarahnya ya, Iya, sejarahnya itu. Ah. Kita kan kalau kita lihat hari ini kan bisa jadi tidak lagi seperti itu, bisa jadi. Iya. Kan? Tapi itu kini kan kita lihat secara umumnya seperti itu. Jadi dia tidak dikendalikan oleh itu tadi. Dia hanya dikendalikan oleh nurani dia. Maka oleh karena itu wartawan yang katakanlah profesional dan Idealis. itu benar-benar dia menyuarakan itu atau memperjuangkan sesuatu itu benar-benar Sesuai fakta. dan itu tadi berdasarkan Iya, nurani dia, nurani. berpihak kepada keadilan. Iya. Nah, saya Kalau kita berbicara nurani, artinya kita bicara tentang keadilan. Ya? keadilan. Nah, begitu. Kena hati tidak pernah berbohong. Benar, tidak pernah berbohong, kan seperti itu. Baik. Nah, untuk membuktikan, untuk menguatkan pendapat saya, mungkin Bung Andi sudah pernah membaca tulisan saya di blog saya itu, dan pernah juga saya kirimkan di salah satu media di Jambi ini. Iya. Itu tentang mengenang Bapak Pers Indonesia. Ya. Sebuah catatan kritis terhadap peran pers saat ini, itu ada saya tulis itu bisa dibaca di blog saya. Itu saya mengambil prototipe atau semacam tokoh daripada insan pers ideal itu adalah Bapak Pers Indonesia itu sendiri. Siapa itu? Itu Tirto Adisuryo. Tirto Adisuryo ini adalah orang pribumi pertama yang melakukan pemberitaan percetakan pers cetak secara nasional. Itu dia orangnya. Itu dikenal dengan beritanya itu Sunda Berita. Itu diterbit di tahun 1903 di masih masa kolonial Belanda. Jadi dia ini diceritakan oleh Pramudia Anantatur dalam novelnya Bumi Manusia. Ya. Itu jelas di situ bahwa tokoh Minke yang dia maksudkan itulah Tirto Adisuryo itu. Jadi Tirto Adisuryo ini dia hanya bekerja, itu hanya menyuarakan nurani dia. Artinya dia hanya berpihak kepada keadilan. Berdasarkan apa yang dia lihat. Dengan sentuhan nurani tadi. Iya, jadi dia menyuarakan keadilan. Dan itulah cikal bakal kemerdekaan Indonesia. Jadi dari perjuangan pers. Dia menyuarakan, boleh kita katakan penyampai aspirasi orang-orang yang memang tertindas terjajah di waktu itu kan oleh kolonial Belanda. Jadi begitu mulianya peran pers itu. Jadi pers ini sudah berkontribusi besar terhadap kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi diawali dari situlah pergerakan insan pers tadi menyuarakan kebenaran keadilan untuk menentang kekuasaan yang katakanlah tidak adil tadi atau kekuasaan penjajah itu. Tirani. Nah, itu juga berlanjut di masa-masa Orde Baru. Maka kita kenal di masa Orde Baru itu ada Mukhtar Lubis. Ya. Mukhtar Lubis itu dipenjara oleh rezim Soekarno. Soekarno ya. Waktu itu ya dia dipenjara. Berarti Orla. Di penjara waktu itu. Nah, jadi kenapa? Karena tadi dia berpegang pada idealismenya dan dia tidak tunduk pada kekuasaan. Iya. Jadi idealnya kan seperti itu. Iya. Kalau kita merujuk kepada sejarah. Iya. Dan begitu juga tadi kembali kita ke profesi yang saya sebut tiga tadi. Di Prancis itu ada semacam itu juga, semacam pertemuan di KPKP ya. Jadi orang itu di situ tugasnya apa? Dia mengintai perilaku kekuasaan, perilaku negara yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Dia profesi wartawan waktu itu dia mengintai itu. Kalau ada dia angkat itu dan sampaikan pada masyarakat. Nah, konsekuensinya apa? Dengan profesi yang dikendalikan oleh nurani tadi dia tidak dibayar. Iya. Itu konsekuensinya. Tapi ada suatu kepuasan tersendiri tentunya, Bang, ya. Iya, itu kan itu tadi pekerjaan nurani. Jika itu terpuaskan, terjawab, ya katakanlah nuraninya tadi, perjuangannya itu terlaksana, dia ada kepuasan nurani gitu. Jadi dia sebatas itu sebenarnya. Itu. Nah, cuman kan dengan perkembangan hari ini ada semacam perusahaan-perusahaan pers, ya kan? Maka kita kenal banyak media massa, ya yaitu televisi, cetak elektronik, dan kita kenal juga sekarang ada media online. Kan itu kan semacam perusahaan-perusahaan media massa. Nah, itu sah diatur dalam undang-undang, boleh seperti itu. Nah, oleh karena itu di dalam kehidupan pers tadi tentu juga mungkin ada juga oknum, kalaupun ada ya seperti dimaksud tadi ke Suparmanto Bugis tadi, segelintir ya.
Ya, kata kalaupun ada, kan tidak dalam bentuk apa semacam perusahaan pers itu sendiri. Ya. Katakanlah salah satu media yang melakukan itu benar-benar berdasarkan katakanlah Bung Andi lah, Ya. Andalas FM untuk melakukan itu kan tidak mungkin. Iya, iya. Tapi kalau anak buah Bung Andi bisa-bisa saja Awaknya gitu ya. awak medianya bisa saja terjadi kan, bisa-bisa saja. Dari 10 anggota misalnya. Dari 10 anggota misalnya Bung Andi tidak bisa mengontrol, ada Iya. anak buah Bung Iya. Andi misalnya di lapangan mengatasnamakan Andalas misalnya kan. Itu kan bisa mungkin saja terjadi, bisa jadi seperti itu. Tapi kita tidak tahu persis. Yang jelas kita tetap berbaik sangka kepada media, ya kan? Kita masih berbaik sangka dan media inilah yang akan melindungi hak demokrasi warga negara. Kalau tanpa ada wartawan yang akan mengintai perilaku kekuasaan tadi, itu tadi tidak mungkin kita tahu ada korupsi, Iya. ya kan? Kalau tidak ada media yang memberitakan, tidak mungkin kita tahu ada pejabat yang korup atau melakukan abuse of power tanpa ada rekan wartawan yang memberitakan. Itu kita harus berterima kasih terhadap peran-peran pers yang bebas seperti itu, dan itu tidak kita dapatkan di zaman katakanlah sebelum reformasi. Iya, sebelum reformasi. Kan seperti itu. Nah sekarang itu kan menggeliat luar biasa. Nah dengan terkait dengan postingan Suparmanto ini, ya itu saya selaku pribadi itu mestinya ya saya menyayangkan juga gitu kan, kenapa ini buru-buru dilaporkan gitu kan. Saya tidak berpretensi untuk membela Suparmanto, tidak. Jadi maksudnya gini, kalau yang dimaksud Suparmanto ini mestinya Suparmanto ini harus dijadikan narasumber. Jadi wartawan itu harus dia ini jadi narasumber. Artinya secara tidak langsung Bang Nani ingin menyampaikan bahwasanya mestinya dilakukan investigasi gitu ya. Jadi dilakukan investigasi. Yang dia maksudkan itu siapa? Yang dia maksudkan ya, apakah ada oknum tertentu? Apakah benar-benar oknum dari wartawan, jurnalis, media mana gitu loh. Jadi kan itu tidak, kalau itu kan bisa dikelirkan persoalannya. Katakanlah dia bilang ada di postingan kita seperti yang di Bung Andi kirimkan itu kan, dia bilang ada oknum, tapi dia tidak nyebut oknum di situ kan, dia nyebut umum saja sih, jurnalis dia bilang. Dan minta-minta apalah gitu, kan yang tidak terpuji lah maksud dia itu. Nah mestinya rekan-rekan wartawan itu mestinya ini digali gitu, dari Suparmanto ini digali informasinya. Kapolri dia dilindungi, dalam artian dilindungi itu biar dia tidak jadi katakanlah serangan dari orang-orang katakanlah yang disudutkan. Jadi dia dilindungi, jadi diinvestigasi. Kira-kira kalau Anda bilang ada jurnalis yang seperti itu siapa? Di mana? Tempatnya di mana? Dipakailah 5W1H itu. Di mana? Apa? Yang dia lakukan itu apa? Di mana? Kapan? Kan gitu. Siapa? Dan bagaimana motif dia melakukan itu? Nah, kalau benar-benar yang dimaksud Suparmanto itu adalah wartawan, berarti itu kan sudah melanggar kode etik. Kalau benar, ya kan? Kalau benar itu wartawan ini melanggar kode etik, dan itu bisa dilaporkan ke Dewan Pers. Kalau penyiaran ke KPI ya. Nah, itu bisa Tapi begini loh Bang Nani, artinya secara tidak langsung dia sudah memakai bahasa umum wartawan. Nah, itu tadi. Ataupun jurnalis yang dia sampaikan. Itu tadi, itu yang saya bilang tadi. Ya mungkin itu kita harus memahami juga posisi masyarakat kita. Kan? Mungkin dia itu tadi tidak bisa membedakan, tidak bisa menggunakan bahasa yang tidak bisa memilah gitu memilah antara oknum gitu. Mestinya dia itu pakai kata oknum. Kalau jangan jangan global gitu, jangan umum gitu kan. Kalau umum gitu Bung Andi juga bisa tersinggung sebagai profesi wartawan juga kan, jurnalis juga, pers juga kan. Mestinya dia pakai itu, tapi kita harus maklum, bisa jadi dia tidak memahami proposal itu, bisa jadi kan ya mungkin itu bahasa dia. Yang jelas bagi saya itu tidak usah dipersoalkan. Yang dipersoalkan itu konten inti daripada postingan itu. Intinya apa postingan itu? Dia bilang ada itu, maka dikorek informasinya. Kalau ada dari media mana gitu. Kalau memang ada dari media mana, dan kalau memang terbukti wartawan melakukan itu, berarti sudah melanggar kode etik. Mestinya dia tadi sebagai penyambung lidah rakyat, menyampaikan, menjaga demokrasi, menjaga keadilan, kok melakukan itu kan itu tidak terpuji kalau benar terjadi kan. Nah kalau tidak benar terjadi tapi mengaku-ngaku wartawan, ya rekan wartawan juga bisa untuk
katakanlah menindaklanjuti, bukan Suparmantonya yang diserang, orang-orang itu tadi. Katakanlah kalau ada orang yang memakai identitas sebagai wartawan, mengaku-ngaku sebagai wartawan, memeras orang segala macam misalnya, padahal dia bukan wartawan, itu berarti sudah melakukan penipuan dalam artian memakai identitas palsu. Katakanlah Bung Andi bukan polisi, ngaku-ngaku polisi, melakukan hal-hal yang tidak terpuji misalnya untuk kepentingan yang tidak yang melanggar hukum misalnya. Itu sudah salah. Nah, itu yang mesti didalami kalau menurut saya. Ya kan, itu kan memang hak daripada rekan-rekan jurnalis mau melaporkan dia itu kan hak orang, katakanlah hak dari inilah hak dari yang melaporkan itu. Tidak juga bisa membatasi itu. Kita tadi kembali ke topik kita tadi, kita kan membahas secara umum gitu. Kenapa ini mestinya harus sampai ke melaporkan itu? Mestinya nantilah masalah melapor itu. Nanti kalau digali dulu Bang ya. Digali dulu benar tidak informasi itu. Siapa ya? Rumusnya tetap 5W1H itu harus kita pakai dalam konteks ini. Kalau dia tidak bisa membuktikan itu, baru kita bilang dia ini sudah berbohong kan, atau memfitnah atau segala macam. Tapi kan ini kan belum dilakukan. Jadi dia sudah buru-buru dilaporkan. Nah, saya takut itu kalau orang sedikit-sedikit kita laporkan, kita kehilangan orang yang kritis nantinya. Kita akan kehilangan orang yang kritis, dan orang juga nanti akan takut berpendapat. Nanti orang berpendapat di media sosial tidak ada lagi, artinya kebebasan berbicara menjadi lemah ya? Menjadi lemah. Jadi dikit-dikit orang nulis di Facebook dilaporkan, dikit-dikit dilaporkan. Akhir nanti apa? Facebook jadi sepi juga, media sosial jadi sepi, orang tidak berani berkomentar lagi. Dan baik, Bang Nani, secara tidak langsung ada tidak kaitannya dengan pasca diterbitkannya Undang-Undang ITE? Nah, sehingga secara tidak langsung kemarin kita juga sempat melakukan koordinasi dengan Reskrim Polres Kerinci berdasarkan kasus-kasus yang banyak dilimpahkan di Polres ini. Angka yang paling tinggi laporan ini apa? Secara tidak langsung dia menyampaikan bahwasannya laporan yang paling tertinggi ini mengenai media sosial, pelanggaran di ITE, Undang-Undang ITE. Nah, mungkin Bang Nani bisa memberikan pandangan soal itu. Ya, kemarin kan secara nasional kan ribut juga masalah itu. Kemarin kan maka muncul wacana merevisi Undang-Undang ITE itu. Dianggap Undang-Undang ITE inilah ancaman bagi kebebasan berdemokrasi dan juga ancaman bagi kehidupan pers itu sendiri. Kan kemarin kan ribut masalah itu wacana, tapi kan dihentikan rencana revisi Undang-Undang ITE itu. Yang jelas kan begini, kalau kita ikuti perkembangannya itu dan kita ikuti sejarah daripada Undang-Undang ITE ini, kan sebenarnya kan titik tekan utamanya itu kan bukan kepada kebebasan berbicara. Ya kan, bukan mengancam kebebasan orang untuk berbicara, menyampaikan pendapat lisan maupun tulisan. Sebenarnya bukan itu tujuan utama. Tetapi fenomena saat ini itu kebanyakannya itu mestinya itu kan hanya melindungi transaksi kejahatan dunia maya. Misalnya Bung Andi bisa merekayasa katakanlah rekening bodong misalnya. Itu sebenarnya tujuan daripada Undang-Undang ITE awalnya seperti itu. Tapi kan sekarang itu kita lihat itu kan banyak lebih mengarah kepada itu tadi kebebasan berbicara, dan malah juga saya ikuti berita-beritanya itu, informasi itu kan dunia pers juga merasa terancam dengan undang-undang itu gitu kan. Jadi orang bisa merasa terancam dengan nanti sedikit pers pun bisa dilaporkan juga kalau orang merasa berita itu tidak benar. Kan ini kan nggak benar juga. Nah, kalau orang merasa tidak, katakanlah Bung Andi memberitakan sesuatu yang tidak benar terhadap seseorang. Mestinya orang yang Bung Andi beritakan itu kan tidak mesti boro-boro laporkan Bung Andi ke polisi. Ada di Undang-Undang 40/99 tentang pers itu ada dua hak yang bisa dimiliki oleh orang bersangkutan. Pertama hak jawab, yang kedua hak koreksi. Untuk meralat kembali. Jadi jangan Bung Andi yang tadi buru-buru dilaporkan, jangan gitu loh. Nanti Bung Andi berhenti pula jadi wartawan itu. Ya kita melindungi yang seperti ini sebenarnya. Kan ini kan harus masyarakat harus kita didik untuk memahami ini secara benar gitu. Jangan dikit-dikit dilaporkan, itu tadi. Kalau seperti ini ya orang jadi takut untuk
berbicara. Dengan adanya tahapan yang seperti yang Bang Nani sebutkan, kemudian secara tidak langsung katakanlah pihak yang merasa namanya tercemar, privasinya menjadi terganggu, lantas dia langsung melaporkan karena hukum. Ini pencermatan Bang Nani seperti apa? Ya itu tadi kita tuh, kalau saya lah ya, mestinya tuh jangan langsung ke situ lah, ya kan. Karena begini, yang maksud hukum itu saya baca juga tadi sekilas dari tulisan dari Profesor Mukhlis Majid. Di hukum itu, asal kata hukum itu adalah bukan bahasa Al-Quran. Hukum itu bahasa Al-Quran itu dalam istilah bahasa Arab itu al-hukmi. Hukmi itu artinya kebijaksanaan, wisdom dalam bahasa Inggrisnya, wisdom, kebijaksanaan. Dalam bahasa Jawanya kewicaksanaan. Dalam artian bahwa hukum itu sebenarnya adalah mengedepankan kebijaksanaan, kebijaksanaan. Dalam artian kebijaksanaan itu adil. Kalau orang cuman nyuri jambu Bung Andi di depan sebiji, jangan boro-boro dilaporkan juga gitu ya. Harus ada kebijaksanaan Bung Andi. Ya udahlah, itu sedekah saya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita kan sekarang kan kalau nggak dilaporkan seperti itu, kita seolah kita merasa apalah gitu kan. Seolah-olah dengan hukum itu sesuatu akan selesai. Itu enggak juga. Justru kadang-kadang tambah buntut panjang ya. Terkadang tambah rumit persoalan itu. Jadi jangan juga dianggap bahwa sesuatu yang katakanlah sudah dibawa ke jalur hukum itu sudah benar, belum tentu juga. Ini umum serum ya. Proses Bang. Begini. Di zaman Nazi itu, Hitler membantai orang Yahudi itu. Jangan salah, coba dibaca sejarah. Itu berdasarkan hukum. Ya, bukan dibantai gitu aja. Ada undang-undang yang mendasari kebijakan Hitler membantai kaum Yahudi, yaitu undang-undang antisemit. Undang-undang Nuremberg namanya. Coba di YouTube di internet bisa dicari. Jadi dasar hukum apa sebabnya Hitler membantai? Hitler membantai itu punya legalitas itu sebenarnya. Bukan tanpa alasan, bukan tanpa legalitas. Karena dia pakai undang-undang antisemit waktu itu. Artinya orang waktu itu menganggap tindakan Hitler itu benar secara hukum, tapi tidak benar dalam konteks kemanusiaan. Artinya apa? Artinya tidak semua itu yang lewat hukum itu kita anggap katakanlah. Apalagi dengan penegakan hukum yang katakanlah tidak objektif sebagaimana bisa jadi tidak semua yang dilalui melalui jalur hukum itu benar Bang ya? Iya, jadi dalam artian kan kita kembali ke dasar seperti yang Bang disebutkan tadi, dasar kata hukum itu adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan hikmah di situ. Hukum itu hikmah itu bahasa Arab itu. Jadi sekarang itu kan seolah-olah hukum ini apa gitu ya. Jadi ya kalau orang bilang oh ini sudah sesuai hukum, itu seolah itu sudah clear kan tidak. Sudah sampai ke puncaknya begitulah Bang ya. Malah kita dalam masyarakat kita kan ada kita kenal dengan local wisdom. Kebijaksanaan lokal ya kan. Misalnya di dalam Bung Andi juga pakar adat nih kan. Saya tahu hukum adat. Makanya tidak semua bukan yang pakar sih Bang. Iya lah dalam artian saya tahu lah mengikuti juga. Dalam artian di masyarakat kita itu masih menghargai penyelesaian lewat adat. Tidak juga boro-boro ke polisi. Ya kan tidak juga boro-boro itu mau ditindaklanjuti lewat hukum positif. Ada istilah petaka naik jenjang turun gitu ya. Step by step artinya gitu. Tidak langsung. Artinya apa? Itu tadi hikmah itu yang penting, hikmah itu. Jadi dalam konteks itu tadi sebaiknya menurut saya Suparmanto itu ya lebih baik dirangkul dulu begitu ya. Dirangkul dan dijadikan dia narasumber. Narasumber digali betul sampai ke akar-akarnya. Tujuannya apa? Tujuan untuk menyelamatkan nama baik daripada institusi atau marwah jurnalis. Jangan-jangan ini adalah benar, artinya memang mungkin secara tidak sengaja Suparmanto ini mempunyai oknum yang dia maksudkan. Nah, tapi karena mungkin secara tidak langsung Bang Nani sampaikan, boleh dikatakan ini adalah sesuatu hal yang terburu-buru, sehingga oknum yang Suparmanto itu bisa mereka pendalaman terhadap Suparmanto ini gitu. Kalau dia sudah dikerangkeng kayak gitu misalnya kan, ya kan susah juga gitu. Jadi berarti kita mau melindungi oknum atau mau melindungi marwah jurnalis. Dan selamanya jurnalis akan tercemar gara-gara oknum ini tetap melenggang kangkung gitu ya. Kan itu artinya kan kita jangan
melindungi Ya. profesi jurnalis yang mulia itu yang harus kita lindungi. Baik, tunggu dulu Bang Nani. Apa Bang Halil barangkali ada yang sudah masuk ke redaksi kita dari pemirsa? Boleh kita coba untuk tanggapi. Nah, ini Bang Nani dari Muhammad Adin Nur Prasetya. Setiap informasi tersampaikan. Jadi negara memang harus dari seorang wartawan. Betul. Kemudian cukup melalui audio streaming ini. Ya. Saya persoalan teori tadi sudah disampaikan secara tuntas oleh Bang Nani. Ya, Tapi memang dalam praktiknya dunia pers ini memang banyak mengalami kendala. Karena apa? Karena dunia pers ini perlu berhubungan dengan orang yang punya kepentingan tertentu terhadap sesuatu hal, baik itu negara ataupun kelompok tertentu. Membongkar semua kasus-kasus yang kira-kira merugikan orang banyak dan menyebabkan kelompok tertentu. Maka dunia ini selalu mendapatkan penindasan, bahkan pembunuhan wartawan. Nah, ini masih kecil ini yang diduga-duga penghinaan. Yang kemarin-kemarin itu banyak wartawan yang dibunuh di karuan, apalagi zaman Orde Lama. ya, Ini yang lebih penting yang perlu disikapi adalah bahwa apapun yang terjadi hari ini, menurut saya solusinya karena ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, tentu diharapkan pihak kepolisian hari ini menjadi wasit yang bijaksana tadi dalam penegakan hukum. Ya. Menurut Pak Nani tadi. Nah, kebijaksanaan yang maksud tentu keadilan, adil bagi wartawan dan adil juga bagi korban atau terlapor, adil juga bagi masyarakat dan negara. Saya sebenarnya juga agak merasa terpanggil karena mantan wartawan gitu kan. ya, Jadi kita bijaksana melihat persoalan ini, namun sebijaksana apapun itu, ukuran bijaksana di Republik ini adalah penegakan hukum. Persoalan Suparman tadi, apakah betul atau tidak melakukan penghinaan, ya, menurut saya tepat juga diselesaikan di penegakan hukum. Tapi bukan berarti harus ada proses hukum, kan ada yang non litigasi dan ada yang litigasi. Bisa jadi nanti di kepolisian ada upaya non litigasi, misalnya Suparman meminta maaf jikalau ada pihak-pihak yang merasa tersinggung. Karena Suparman ini mengeneralisir, statementnya itu mengeneralisir, saya lihat. Dia tidak menyebut oknum, masalahnya di situ, mungkin dia hilaf. Iya. Tapi apapun itu tetap harus diproses, kita non litigasi, dan tidak perlu menurut saya sampai litigasi, ya ditahan. Kalau tidak, Suparman menurut saya harus minta maaf, dan jikalau memang tidak meminta maaf, berarti diindikasikan bahwa Suparman itu sengaja melakukan apa yang diduga penghinaan. Maksud permintaan maaf adalah bahwa kita anggap Suparman ini lalai dan dia berniat baik sebenarnya untuk mengkritik wartawan, tapi mungkin dengan cara narasi yang agak crack sedikit. Dan bagi wartawan anggap saja ini sebagai autokriti ke dalam. Barangkali memang ada teman-teman kita yang seperti itu, dan kita anggap ini sebagai vitamin bagi kita. Tapi apapun itu bentuk penghinaan atau diduga penghinaan, karena sudah lanjut dilaporkan, maka tentu ini pihak kepolisian sudah di pihak kepolisian dan tentu harus dilanjutkan. Menurut saya begitu, Bang. Baik, ini sangat lugas sekali yang disampaikan oleh Bang Pes. Terima kasih Bang Pes. Ya, sama-sama semua ya. Ya, alhamdulillah. Nah, Assalamualaikum. salam. Iya, Bang Pes Diamond. Nah, ini langsung aja Bang Nani. Mungkin kita tidak punya kesempatan banyak juga pada malam hari ini. Mungkin Bang Nani pengen menanggapi apa yang barusan disampaikan oleh Pes Diamond. Ya, artinya begini, artinya
eh, kalau menurut Pas tadi karena itu sudah masuk ke wilayah ya, artinya sudah dilaporkan. Ya, itu sudah ada di apa ya, di ranah penegak hukum ya. Artinya nanti penegak hukum tentu akan mempelajari apakah ada terpenuhi unsur-unsur deliknya itu atau tidak, ya kan, itu nanti kan ada di penegak hukum ya. Nah, cuman kan kita berharap tadi kembali juga tadi harus ini diperlakukan secara objektif bijaksana, dalam artian kita mau menyelamatkan semuanya lah ini. Artinya pertama kita menyelamatkan profesi wartawan yang mulia tadi, itu harus kita selamatkan dari pencemaran yang seperti itu, ya kan. Yang kedua, kita harus menyelamatkan juga kebebasan berbicara daripada orang, gitu kan. Maka kita harus juga membedakan, dalam artian kalau di Amerika itu ada istilah to insult dan to criticize. Nah, menghina dan mengkritik. Nah, ini kadang itu Beda tipis, Bang. ini beda-beda tipis gitu. Dan ini boleh dikatakan kalau pasal yang menyangkut dengan penghinaan ini boleh dikatakan itu apalah gitu ya, sangat lentur gitu ya. Artinya elastis gitu. Jadi susah sekali. Ada orang bisa mengkritik dianggap menghina, orang menghina bisa juga disebut mengkritik. Jadi susah membedakan di situ gitu ya. Nah, ini kan itu tadi perlu kebijaksanaan. Dan juga kita lihat juga intent istilahnya itu tujuan daripada Suparmanto ini, apakah untuk menghina atau untuk mengkritik atau dia menyuarakan suara victim atau korban. Nah, jangan-jangan dia korban atau dia menyuarakan suara korban yang tidak berani bersuara. Kan ini kan harus dengan menuliskan seperti itu. Karena dia mungkin dia punya channel atau punya wadah aja di Facebook misalnya kan. Kalau mungkin dia bisa nulis artikel atau atau mungkin dia kenal wartawan, mungkin dia bisa lakukan yang lebih elegan. Ini mungkin dia hanya bisa melakukan seperti itu, gitu kan. Nah, itu kan harus kita lihat juga secara bijak, ya kan? Berharap melalui tulisannya itu dimuat oleh wartawan, tapi bukannya dimuat. Nah, itu malah dilaporkan kan. Jadi harus kita lihat itu sejauh sampai ke situ gitu. Artinya objektivitas tadi itu tadi bisa jadi dia ini menyuarakan suara korban. Mungkin ada yang orang jadi korban, bisa jadi kan. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ini yang harus secara bijak, dan kita menyelamatkan semuanya. Kita menyelamatkan profesi wartawan tadi dari katakanlah pencemaran yang tidak bertanggung jawab, dan kita juga menyelamatkan kebebasan berbicara daripada warga masyarakat, ya kan. Dan juga masyarakat juga lewat kasus-kasus yang seperti ini itu lebih ada semacam pendidikan bermedsos lah, kan. Artinya kalau kita mau melakukan cuitan, postingan lah, apalah namanya di media sosial, ya memang harus kita benar-benar pertama bijak, yang kedua kita harus mengetahui kita ini masuk ke wilayah penghinaan atau apa, karena nanti itu tadi orang sedikit-sedikit bisa melaporkan, gitu kan. Secara nasional juga seperti itu, gitu kan. Jadi makanya Profesor Salim Said sekalipun, seorang pengamat militer, tokoh nasional, itu terang-terangan dia bilang di salah satu channel YouTube, dia tidak berani mengkritik apapun sekarang katanya. Kenapa? Saya tidak ingin katanya dalam usia dia yang sudah tua, katanya dia tidak ingin tersandung dilaporkan. Nah, itu sekelas Profesor Salim Said. Iya kan? Takut karena dia. banyaknya kejadian-kejadian, Bang, ya. Karena banyaknya kejadian itu. Kemudian Kwi Kian Gi katanya takut sekali buat komentar di zaman sekarang katanya. Kenapa? Pertama takut dibully, yang kedua ya tadi. Nah, jadi kan ini kan harus kita selamatkan semua. Orang jangan kita kebebasan orang berpendapat. Itu jangan juga sedikit-sedikit dibawa ke jalur hukum. Ya mungkin pendapat ini ada benarnya gitu kan. Kan itu kan harus kita berikan kebebasan gitu kan. Memang menghina tidak boleh. Dalam pandangan apapun, baik itu etika secara filsafat maupun dalam pandangan agama, agama apapun, yang namanya menghina itu tidak ada yang membolehkan menghina itu. Ya kan? Cuman tadi dalam konteks tertentu itu menghina atau bukan, ini yang jadi persoalan gitu loh. Kalau menghina kita sepakat tidak ada yang boleh menghina. Siapapun.
Iya. Kita tidak boleh menghina orang dan orang juga tidak boleh menghina kita. Dan itu kita sepakat. Nah, cuma dalam konteks realita dan praktik. Iya. Iya. Itu kita susah membedakan ini penghinaan atau kritik Iya. atau hanya sekedar dia menyampaikan pendapat. Dan tidak sedikit kritikan itu yang dianggap hinaan. Dan banyak juga tadi saya bilang. Iya. Kritikan dianggap hinaan Iya. atau sebaliknya. Nah, jadi Baik. itu yang yang seperti ini tadi butuh Iya. butuh kebijaksanaan Iya. tadi. Baik, Bang Nani, ini ada satu pesan masuk lagi yang tadi sempat terputus. Cukup Filipina di era Presiden Macapagal ya, di mana di kota Ampatuan sekitar 50 wartawan dibunuh karena meliput seorang politisi yang ingin daftar dalam pemilihan bakal calon wali kota oleh lawan politiknya. Cukup Filipina, jangan Indonesia, apalagi Kerinci. Ini sebagai motivasi juga secara tidak langsung Bang Nani. Baik Bang Nani, ini mengingat kita sudah berada di penghujung kebersamaan, untuk closing statement yang ingin disampaikan Bang Nani, mungkin sekaligus ini adalah sebuah pesan kepada masyarakat secara umum, bagaimana kita lebih bijak lagi dalam berkomunikasi lewat media sosial, dan juga kepada rekan-rekan pers mungkin ada motivasi dan sekaligus input-input yang akan disampaikan, termasuk kepada Suparmanto Bugis. Silakan Bang. Yang jelas begini, intinya kita ingin semuanya bisa terselamatkan dengan baik. Iya. Dunia pers tadi saya bilang tadi ini sangat kita cintai gitu. Iya. Karena inilah katakanlah benteng terakhir daripada kehidupan demokrasi. Iya. Ketika kalaupun suatu negara itu hancur semua lembaga-lembaga infrastruktur demokrasinya, kalau persnya masih sehat, insya Allah demokrasi itu masih bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu kita sayang dengan pers, dan kita tidak ingin kepercayaan masyarakat terhadap jurnalis ataupun dunia pers itu hilang gitu. Kita ingin masyarakat tetap percaya dengan pers. Oleh karena itu kita ingin ini diluruskan gitu kan. Kalau benar ada tadi terjadi, ya kita artinya bagaimana itu bisa Mana yang bengkok kita luruskan. kita luruskan, itu kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian juga tadi ya di masyarakat untuk yang menggunakan media sosial, yaitu tadi sebenarnya tidak ada batasan orang itu karena dijamin oleh undang-undang dasar. Kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat itu dilindungi oleh konstitusi kita. Nah, cuman tadi yang dilindungi itu yang seperti apa? Tadi kita boleh mengkritik, mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan, tapi itu secara bertanggung jawab, tidak mengandung unsur katakanlah ujaran kebencian, unsur katakanlah fitnah, gitu kan, penghinaan, pencemaran nama baik, itu yang harus kita ini yang harus kita berikan pendidikan terus kepada masyarakat gitu. Mari kita kategorinya seperti apa Bang? Mungkin ada yang lebih pakar juga itu soal itu Bang ya. Artinya masyarakat tidak perlu takut berkomentar, asalkan itu bertanggung jawab. Artinya jangan juga segala sesuatu dianggap ini berbahaya, itu kan nanti itu saya bilang tadi. Jadi pada bukan semua. Kata George Washington mantep Presiden Amerika pertama itu. Kalau kebebasan bersuara itu sudah dicabut dari orang, maka orang itu akan jadi bodoh dan bisu, dan seperti domba yang akan digiring ke tempat pemotongan hewan. Nah, kita kan tidak ingin masyarakat seperti domba yang mau digiring karena kebebasan bersuaranya sudah dirampas. Jadi itu hak asasi manusia, katakanlah salah satu hak asasi manusia yang harus kita lindungi. Kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat, berpikir. Ya kan? Ini harus kita lindungi. Jadi harus kita lindungi semua lah. Pers harus kita lindungi dari pencemaran. Tidak boleh ada katakanlah stigma ataupun katakanlah pandangan yang negatif tentang pers, karena ini adalah pilar salah satu pilar demokrasi harus kita jaga gitu. Pers harus kita jaga, dan insan pers itu kita masih yakin dan masih berharap penuh bahwa mereka tetap menjaga kehidupan demokrasi dengan baik, gitu kan. Ada masyarakat juga tadi boleh kita berpendapat, tapi tadi jangan sampai kita menghina atau mencemarkan sesuatu yang tidak bisa kita bertanggungjawab. Saya kira seperti berpikir dulu Bang ya sebelum kita menulis ya. Berpikir dulu. Dalam artian begini, kita harus berpikir dalam artian kita sebelum kita posting atau tweet atau segala macam. Setidaknya itu kita menganalisa kira-kira manfaatnya apa nih. Nah, saya malah
Kalau nggak ada manfaat, saya nggak mau posting di apa media Iya, sosial media saya. sosial seperti Facebook Terus misalnya. saya pikir dulu, kira-kira saya posting ini manfaat nggak? Iya. Kalau manfaat baru saya Iya, iya. posting atau baru saya share. Iya. Kalau enggak ya untuk apa gitu loh. Nah, jadi ya harus ada bijak seperti itu gitu. Jadi masyarakat harus kita didik ke arah seperti itu. Jadi dalam artian berbicara Iya, iya, iya. itu memang harus itulah yang disebut dengan Jurgen Habermas itu dengan ruang publik. Iya. Ruang publik itu tentunya ruang yang terbuka untuk masyarakat untuk berdiskusi, berdialog, berwacana, Iya. berdiskursus, Mengemukakan pendapat, menyatakan ya, pendapat, berpikir segala macam. Inilah disebut dengan demokrasi radikal. Dan maksud radikal itu dalam artian demokrasi yang sebebas-bebasnya untuk orang itu berdebat secara rasional. Iya. Orang tidak boleh diintervensi dan dikooptasi oleh kekuasaan. Kekuasaan tidak boleh merampas kebebasan masyarakat untuk berpendapat, untuk berwacana, untuk berpikir, tidak boleh. Iya. Karena itulah sumber daripada perubahan sosial. Iya. Dari benturan-benturan pemikiran, diskursus, wacana itulah sumber daripada perubahan sosial itu. Dan itulah kemerdekaan yang sesungguhnya, Bang. Itulah kemerdekaan sesungguhnya. Tapi tadi harus kita tahu membedakan, jangan sampai kita bebas juga menghina orang tuh. Itu yang tadi saya bilang tadi. Di situ yang harus kita perlu lebih banyak belajar dalam artian ini kita menghina apa bukan. Kalau menghinanya kita tidak bolehlah menghina kan. Baik. Kalau mengkritik ya kita namanya mengkritik itu kan memberikan katakanlah untuk motivasi secara tidak langsung untuk sesuatu kebaikan kan? Iya, mengoreksi ya. Mengoreksi karena orang secara filosofis manusia itu tidak selalu benar. Iya. Dan Al-Qur'an juga seperti itu kan. Di bulan Ramadan kita sering pernah dengar ceramah kita baca Al-Qur'an juga wal asri di situ kan. Iya. Bahwa kita diwajibkan malah untuk saling nasihat menasihati. Kenapa? Karena secara filosofi manusia tidak mungkin selalu benar. Oleh karena itulah antara saling ingat mengingatkan, kritik, kontrol sosial itu harus jalan. Ya, kritik itu kan mengingatkan, Bang, ya. Atau mungkin boleh kita analogikan ataupun kita umpamakan kepada yang lain itu seperti seekor kuda. Kalau tanpa dicambuk dia tidak akan berlari. Begitulah kira-kira. Begitu kira-kira ya. Dalam artian ambil positifnya tadi, artinya orang silakan mengkritik itu karena itulah nama negara demokrasi. Kalau orang sudah tidak bisa boleh lagi bersuara, mengkritik segala macam, ya untuk apa lagi kita sebut negara demokrasi? Baik. Namun demikian, karena permasalahan ini sudah terlanjur dilimpahkan kepada pihak hukum, kita percayakan kepada pihak hukum untuk mencermati ini sebaik-baiknya, Bang Nani ya. Karena sudah masuk ke ranah itu ya kita percayakan itu kepada pihak kepolisian yang lebih berwenang, yang punya wewenang di bidang itu. Mereka akan menelaah kan kalau benar itu ada unsur delik pidananya di situ, mungkin itu akan dikatakanlah ditindaklanjuti. Dan kita juga harus memberikan kepercayaan kepada pihak hukum yudikatif bahwasanya mereka akan menegakkan hukum setegak-tegaknya dan secara bijaksana. Kita berharap seperti itu, kita berjalan ini dengan seadil-adilnya, secara objektif rasional tanpa ada tendensi apa-apa, dan akhirnya semua terselamatkan. Baik, itu intinya semua terselamatkan lah, itu kira-kira. Oke. Artinya kebebasan masyarakat berpendapat, bermedsos tadi itu bisa katakanlah bisa berjalan lah. Jangan gara-gara itu juga nanti jadi sepi orang mau. Jadi ada yang kapok. Jadi kapok kan, padahal mungkin dia mau menyatakan sesuatu yang bagus kan, yang positif, tapi karena takut akan nggak benar juga itu. Wartawan juga seperti itu. Rekan-rekan pers harus kita lindungi dari katakanlah pencemaran baik. Tidak boleh ada yang mencemarkan atau merendahkan profesi jurnalis. Tidak boleh ya, tidak boleh, itu profesi yang sangat mulia. Nah, kemudian pihak kepolisian juga kita percayakan, karena kita masih percaya, kita berharap ini bisa diselesaikan secara baik sesuai dengan hukum dan aturan keadilan. Itu seperti itu. Ya, baik Bang Nani, terima kasih. Sudah lebih 60 menit kita berdiskusi pada malam hari ini di tema kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bang Nani di studio Andalas. Terima kasih juga untuk Richie Popel. Terima kasih juga untuk pemirsa Andi Andalas yang sudah pantengin kita. Untuk mitra Andalas dimanapun Anda berada, sampai di sini untuk kebersamaan kita. Saya Andi Pramono pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.